Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir menyapa Anda, memberikan sharing ilmunya, tentu dengan penceramahnya, bukan dengan saya ya. Tapi ada beberapa poin yang memang akan kita bahas di segmen atau di episode kali ini, yaitu puasa membangun disiplin. Nah, ini bagaimana sebetulnya korelasinya dengan puasa kita atau kemudian saum kita. Ini tentu nanti akan dijelaskan oleh penceramah yang hari ini hadir. Ada dari Rektor Unpari, Universitas Al-Ghifari, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI, dan tentu jamaahnya atau kemudian mustaminya dari para wakil rektor dan dekan. Dan ini kita masih bersama dengan Ara, setia menemani kita untuk ngasih wardrobe-nya, dan tentu kita akan sapa terlebih dahulu narasumber atau penceramah yang hadir kali ini. Assalamualaikum, apa kabar Prof? Waalaikumsalam, sehat, Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Masih semangat nih ya? Harus semangat. Di beberapa hari puasa ini kita. Betul. Masih semangat ya? Dan harus puasa itu harus lebih semangat. Lebih semangat, baik. Dan tema kali ini Prof, soal puasa membangun disiplin. Silahkan dengan ceramahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV ya, dimanapun Anda berada, dan para mustami ini ya, yang tidak bosan-bosan ikut mengikuti acara ini ya, dan tentunya Mas Nova ya, Baik Prof, ya, sebagai host yang luar biasa ya. Di dalam Al-Quran begitu banyak Mas Nova ya, yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu ya. Dari mulai wadduha, demi waktu duha, wal asri ya, demi waktu asar, wal laili ya, demi waktu malam, wal subhi, demi waktu subuh, hampir semua ya. Waktu itu oleh Allah dipakai untuk sumpah. Disebut terus ya? Ya, ya. Artinya apa? Betapa pentingnya ya kita menghargai waktu ya. Betapa pentingnya ya nilai waktu. Makanya dalam peribahasa Arab kan waktu adalah pedang. Baik. Ya, itu ya. Dan kata Imam Al-Ghazali ya, dia kan ada 6 ya. Hal yang paling salah satunya adalah tadi ya, yang paling jauh apa? Masa lalu kan. Baik. Ya. Yang paling besar apa? Hawa nafsu. Ya, itu. Betul. Yang paling dekat apa? Kematian. Ya itu ya. Artinya apa bisa lihat? Di sini ya, di bulan Ramadan ini kita harus mampu menghadapi sesuatu yang pasti, tapi ya. Kata Ghazali apa yang pasti terjadi? Kematian, yang paling dekat bahkan ya. Tanpa kita memanage waktu ya pasti kita rugi besar. Ya, gitu ya. Makanya di momen Ramadan inilah saat yang paling tepat untuk latihan disiplin waktu. Ya. Mohon maaf ya, yang tidak pernah sholat subuh berjamaah begitu Ramadan masjid nggak muat. Ya. Betul. Sampai keluar tuh jauh di kompleks saya juga ya. Iya. Ya. Minggu pertama Prof. Betul. Ya. Maghrib apalagi ya. Betul. Termasuk maghrib, isya ya, sampai tarawih aja pasti nggak ketampung. Iya. Nah ini ya. Artinya apa? Sebenarnya di awal-awal kan dia sudah mulai terlatih ya. Iya. Menghargai waktu sholat minimal tadi ya. Waktu sholat subuh ya, waktu sholat maghrib dan waktu sholat isya terutama ya, yang mereka sudah sangat disiplin. Ya. Biarpun nanti minggu pertama, minggu kedua terus mengalami kemajuan di masjid itu. Maju apanya Prof? Kemajuan barisan. Oh, barisan. Jadi bukan kemajuan apa ya? Ya. Baik. Pasti barisannya maju. Terakhir tinggal 2 baris. 2 baris. Baik. Ya. Hanya kembali ke laptop ya. Iya. Kembali ke hari-hari biasa. Dan ini ya. Padahal tadi ya, justru momen Ramadan itulah saat yang paling tepat bagaimana kita mendisiplinkan ya. Kapan waktu makan tadi ya. Baik. Waktu Ramadan disiplin. Ya. Kapan waktu subuh, belum subuh pasti sudah bangun. Ya. Kemudian waktu sahur ya, yang biasanya orang ini biasanya bisa tahajud bahkan ya, yang nggak pernah tahajud pun di bulan Ramadan jadi tahajud. Bisa ya. Karena sahurnya kebagian.
Ya, ya. Daripada nggak jelas sudah sholat tahajud misalnya. Iya. Paling tidak di situlah ya, waktu betul-betul efektif. Ya termasuk saya, mohon maaf, saya kalau di bulan Ramadan saya nulisnya sangat produktif. Baik. Ya, karena memang ya itu tadi ya, ngapain ya ngomong takut haus, gitu ya. Iya. Bang, takut dosa lagi. Justru lebih meningkat ya, Bro? Justru harus lebih meningkat ya. Baik. Karena salah satu yang bisa siam ya ketika di bulan Ramadan lebih produktif. Produktif. Ibu-ibu di bulan Ramadan harus lebih disiplin anggaran. Ya, kan istilah waktunya disiplin anggaran sebenarnya ya. Artinya Pak, ketika Ramadan harus lebih hemat harusnya ya. Karena kan nggak ada makan siang. Iya. Ya, hanya satu episode makan kan nggak ada. Iya. Tetapi kenapa ibu Ramadan malah lebih boros? Misalnya ya. Ya karena tidak disiplin anggaran. Baik. Itu salah satunya ya. Makanya di momen inilah ya kita bagaimana ya. Ya kalau dosen pastilah disiplin mengajar ya. Betul. Disiplin ujian semuanya itu justru harus meningkat dibanding dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bro. Luar biasa bagaimana Ramadan itu mendisiplinkan kita untuk juga on time lah semuanya. Karena sudah diatur. Jadi sahurnya sudah ada, Betul. kita akan berhenti. Tidak boleh lewat waktu. Betul, kita sudah diajarkan bahwa di situ sudah tidak boleh makan lagi, sudah stop. Dan kemudian buka juga disunahkan untuk lebih cepat lagi. Dipercepat berbukanya, jangan ditunda-tunda. Itu juga kedisiplinan. Jadi beberapa momen itu ya sholat mah sudah pastilah ada waktunya. Tapi kemudian dua momen ini kita sudah diberi waktu. Kalau nggak tepat waktu ya sudah, kita nggak bisa puasa atau kemudian kita bisa batal. Jadi dua momen ini mengajarkan kita disiplin. Jadi tadi disampaikan oleh Profesor juga bagaimana puasa mengajarkan kita disiplin dan kemudian bisa meningkatkan produktivitas kita. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan sesi tanya jawab dengan para jamaah yang melakukan kajian pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami dan pada kesempatan kali ini masih membahas tentang puasa membangun disiplin. Bagaimana tadi narasumber kita, penceramah kita menjelaskan bagaimana puasa ini justru harus lebih meningkat beberapa poin karena sudah disiplinkan waktunya, semua sudah pada waktunya, porsinya, sholatnya sudah harus di on time kan, dan biasanya di masjid juga penuh kalau minggu pertama. Kata penceramah juga ada kemajuan tapi di minggu kedua ketiga maju sapnya katanya. Itu di daerah lain, kalau di Al-Ghifari kayaknya sih enggak ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan di komplek Anda, di rumah Anda, di semua di lingkungan Anda. Kita buka di sesi ini dari pertanyaan dari jamaah yang melakukan kajian hari ini. Boleh ada yang mau nanya? Boleh Bu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Prof. Terkait nama saya Dina, terkait masalah bagaimana menjaga disiplin bulan Ramadan. Ini sebenarnya kalau saya kebetulan ibu rumah tangga juga, ini berat juga nih. Karena kita harus bisa membagi waktu, ya kan? Yang tadinya mungkin tidak menyiapkan sahur, harus menyiapkan sahur. Kemudian berbuka juga yang tadinya mungkin biasa saja menunya jadi ekstra luar biasa. Sedangkan di tempat kerja juga kami kan harus produktif ya. Biarpun bulan Ramadan harus tetap produktif dan menghasilkan karya. Ini kira-kira bagaimana caranya supaya seimbang antara kegiatan di dunia kerja dengan kami sebagai suami, sebagai istri ya, untuk bisa menjadi suri teladan yang baik ya, baik di rumah maupun di tempat kerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bagaimana Bu Dina ini ingin dua-duanya, Prof. Jadi ingin disiplin ketika memang menjalankan ibadahnya, tapi juga ingin disiplin kalau terkait dengan tema ya Bu, juga ingin disiplin terkait dengan ya punya pekerjaan, baik itu ibu rumah tangga atau kemudian pekerjaan yang dijalani semua gitu ya. Pasti berat sih Bu, saya udah ngebayanginnya aja udah pasti susah, tapi pasti ya tadi harus belajar bagaimana mendisiplinkan semua. Ada yang kedua boleh
Pak, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Ardiansyah. Begini Prof, hanya sedikit pertanyaan, bagaimana ketika kita setelah meninggalkan bulan Ramadan, kiat-kiatnya agar disiplin waktu itu tetap terjaga oleh kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan atau Pak Iwan? Pak Iwan, baik. Pak Iwan Ardiansyah. Pertanyaannya luar biasa. Yang satu, bagaimana Prof mendisiplinkan, menyeimbangkan semuanya itu supaya, ya itu memang sulit. Tapi bagaimana caranya? Yang kedua, bagaimana kiatnya supaya disiplin waktu yang ada saat Ramadan bisa kebawa ke bulan-bulan berikutnya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mas Nova ya, pemirsa Kompas TV ya, dan Mustami sekalian ya. Kan dalam puasa itu ada 4 tadi yang bisa ditahan ya, ada 4 nafsu. Pertama kan nafsu bicara ya, bisa ditahan hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang mau ngomong banyak pasti haus ya. Hanya apa? Ketika diam kan energi ada, disitulah justru lebih produktif untuk kerja ya. Karena mohon maaf, orang yang banyak ngomong biasanya nggak kerja ya. Nah di sini ya. Yang kedua, nafsu untuk tidur ya. Itu ketika Ramadan nggak bisa tidur. Kenapa? Posisi lapar ya. Orang yang benar pasti puasa susah tidur. Kenapa? Perut lapar ya. Ketika kondisi lapar, justru orang tidak mau tidur, dipakai untuk bekerja, Bu Dinda ya. Dipakai untuk nyuci piring ya, dipakai untuk ngepel ya, dipakai ngasuh anak ya. Karena mau tidur nggak mungkin karena lapar. Baik. Orang yang lapar nggak bisa tidur. Makanya hadis Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu tidur itu ibadah, itu hadis doif ya, hadis palsu ya. Justru ketika Ramadan itu kita harus mengurangi tidur ya. Karena salah satu hikmah Ramadan itu adalah menahan tidur. Supaya apa? Supaya lebih produktif ya. Beda kalau hari biasa kita habis makan siang, coba Mas Ngantuk. apa yang dirasakan? Pasti ngantuk, ingin tidur karena perutnya Kenyangan. ya. Tetapi orang yang saum nggak bisa ya, mungkin tidur tapi nggak bisa ya. Daripada tiduran toh nggak bisa tidur, ya udahlah nyangkul ya, nyangkul capek tidur ya. Hanya dipakai untuk produktif ya. Artinya apa? Ya jauh-jauh hari sebelum Ramadan kan sebagai ibu rumah tangga misalkan kan sudah ada menu apa ya, supaya disiplin ya. Baik. Hari ini apa, buka apa, jangan tiap hari kolak pisang ya, bosan ya, pasti harus divariasi, dan itu kan variasi salah satu bentuk disiplin Ya. ya. Itu sahur juga pasti menunya udah apa ya. Jadi kalau tiap hari ikan pasti bosan ya, ikan pun harus digulai ya, mungkin digoreng, dibakar supaya tidak bosan, dan itu pun disiplin kita berarti ya. Disiplinnya Pak ngikuti menu yang sudah Dibuat. jadwal, sudah dibuat. Baik. Nah, itu ya, termasuk yang tadi dari Pak Iwan ya. Justru tadi ya, mohon maaf, orang yang tadinya nggak pernah ke masjid ketika Ramadan bisa ya. Bisa kok ke masjid ya? Bisa. Baik. Apalagi yang dekat-dekat ya, apalagi DKM, dekat ke masjid Dekat ke masjid. Ya. Oke. Gitu ya. Kenapa setelah Ramadan jadi nggak bisa? Ya. Nah, artinya kan sebenarnya tinggal istiqomah saja ya, melanjutkan disiplin yang selama ini sudah kita lakukan. Baik. Makan siang nggak boleh ya, yang haram apalagi, yang halal aja nggak boleh. Minimal setelah Ramadan disiplin untuk tidak memakan makanan yang haram. Betul. Kan itu karena sudah dilatih ya. Ya. Yang halal aja nggak boleh ya, Apalagi yang haram. Oke, baik. ya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang hari ini hadir. Kita akan lanjutkan pada segmen terakhir, pada kesimpulan kita. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami, dan pada episode hari ini kita masih membahas tentang
puasa membangun disiplin bersama dengan penceramah kita yaitu Rektor Unpari, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI. Kita lanjutkan pada segmen ini kesimpulan pada tema yang kita bahas di kesempatan kali ini. Silakan Prof dengan kesimpulannya. Baik, pemirsa Kompas TV dan para hadirin sekalian ya. Momen Ramadan ini disinilah ya 1 bulan penuh kita oleh Allah dilatih untuk disiplin dalam segala hal. Ya, disiplin bicara tadi ya, disiplin tidur, ya, disiplin makan, ya, disiplin perilaku, ya, dan semuanya ya dilatih selama 1 bulan penuh, ya. Nah disinilah ya, ketika kita latihannya lulus, ya insya Allah di bulan Syawal ke berikutnya ya, otomatis akan terbiasa, ya. Yang tadinya tidak pernah sholat jamaah di masjid subuh, karena terlatih 1 bulan penuh, minimal besoknya akan ada rasa dosa, ya, akan ada rasa rugi, ya, kalau tidak sholat berjamaah di masjid, ya, itu ya. Kemudian dengan disiplin waktulah Rasulullah, ya, salah satu, ya, memang beliau adalah contoh bagi kita semua, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi pasti sangat disiplin, ya. Rasulullah itu, ya, tidak pernah, ya, dia itu tidur pasti bangun sepertiga malam, bahkan kurang, ya, kurang dari sepertiga malam dia sudah bangun. Dan Rasulullah pasti mandi itu sebelum subuh, ya, pasti, ya, karena memang itu sunnah, ya, sunnah dari Allah. Kenapa? Ternyata orang yang mandi sebelum subuh, Mas Nova, ya, akan terhindar dari pikun salah satunya, terhindar dari kepikunan, ya, terhindar dari stroke, ya, dan sebagainya. Dan Rasulullah, ya, pasti sudah terbiasa, ya, kalau makan pun pasti berhenti sebelum Kenyang, ya, dan makannya sesudah lapar. Kita betul-betul disiplin semakinnya. Dan semua, ya, hanya sangat disiplin, ya, ke kamar mandi pasti kaki kiri dulu, ya, keluar kaki kanan, ya, di kamar mandi nggak boleh nyanyi-nyanyi, ya. Ya. Ini semua kan adalah satu bentuk kedisiplinan, ya. Dan di bulan Ramadan itulah kita bisa latih, ya. dari mulai bangun tadi ya, mandi sebelum fajar, kan di bulan Ramadan kita paling mudah, ya. Habis sahur sebelum ke masjid bisa mandi dulu, ya. Dan itulah salah satu tuntunan Rasulullah, ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak ada satupun yang terlewat, ya. Artinya betapa hidup Rasulullah sangat sistematis, Disiplin, ya. dan sangat disiplin dalam segala hal. Gitu. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah, bagaimana semuanya teratur. Karena hidup itu butuh keteraturan dan kemudian butuh disiplin. Jadi puasa ini mengajarkan kita disiplin, dari kita bangun sampai ke tidur lagi itu semua ditata dengan baik dan semua urutannya sudah ada. Jadi waktu-waktunya sudah tepat. Bagaimana sahur ditentukan tepat waktu, bagaimana sholat subuh ditentukan dengan tepat waktu, bagaimana sholat fajar, duha, sampai selanjutnya, sampai kita berbuka pun ditentukan waktunya. Artinya bahwa Allah mengajarkan kepada manusia tentang waktu itu harus on time dan disiplin. Jadi ini yang memang perlu kita lanjutkan dari sesuai dengan pertanyaan Pak Iwan, dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya ketika memang digembleng kita 1 bulan oleh puasa dengan disiplin semuanya. Disiplin tidak makan juga satu hal yang mendisiplinkan kita. Tidak minum juga mendisiplinkan kita. Dan kata Prof. Didin juga tadi sampaikan bagaimana di bulan suci Ramadan yang halal saja kita tidak boleh makan di siang hari. Artinya mendisiplinkan kita, menahan diri. Dan ternyata bisa. Dan disampaikan juga tadi sama Prof. Didin bagaimana ternyata bisa loh ke masjid. Artinya bulan-bulan berikutnya tentunya harus bisa dong datang ke masjid begitu. Itu yang memang mendisiplinkan kita, mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak lepas dari godaan, tapi ternyata bisa semua. Bisa tidak makan, bisa tidak minum, bisa bangun malam hari, bahkan di sepertiga malam, bisa menahan haus dan lapar, bisa ke masjid. Nah, semua kedisiplinan itu akan dibangun di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Prof. atas ilmunya. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh tadi penceramah kita di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat Ara yang sudah memberikan waktu kita. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.